Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Unsur Sulfur dan Magnesium dalam Tanah. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Thorikul Huda selaku dosen pembimbing analisis kualitas lingkungan yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami menampilkan hasil diskusi kami. Adapun anggota dari kelompok 3 yang pertama ada Bima Thorik Laksamana, yang kedua ada Wulan Ayu, yang ketiga ada Sofin Zulfa Istighfara, yang keempat ada Budiani Astuti, yang kelima ada Iswara Chandra Wijaya, yang keenam ada Anissa Fajar Lestari, yang ketujuh ada Berta Serli, yang kedelapan ada Tiara Hervi, dan yang terakhir ada Husni Mujahid. Selanjutnya, kegunaan unsur sulfur dalam tanah. Sulfur pada tanaman 90% tersedia dalam bentuk asam amino. Unsur hara sulfur diperlukan tanaman untuk pertama, membantu pembentukan zat hijau daun, kedua, penyusunan protein dan vitamin, ketiga, unsur penyusun senyawa yang lebih kecil seperti ferredoksin dan koenzim A yang memiliki peran penting pada proses metabolisme tanaman. Yang keempat, berperan dalam pembentukan bintil-bintil akar. Yang kelima, berperan penting dalam beberapa jenis protein seperti asam amino. Yang keenam, membantu pertumbuhan anakan. Dan yang terakhir, penghasil minyak sayuran. Selanjutnya, cara analisis unsur sulfur. Preparasi sampel tanah ditimbang sebanyak 500 mg lalu dimasukkan ke dalam gelas beker 150 ml. Ditambahkan 10 ml HCl dan dipanaskan sampai larut. Disaring dengan kertas wetman 41, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur berukuran 250 ml. Volume ditempatkan hingga tanda tera, lalu dihomogenkan. Selanjutnya, pembuatan darah standar dan sampel. Dipipet 5 ml ekstrak ke dalam labu takar 250 ml. Volume ditempatkan hingga tanda tera, dikocok, dan dihomogenkan. Diencerkan 50 kali, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur volume 100 ml. Ditambahkan 8 ml larutan asam campur 1:4 ke dalam masing-masing ekstrak dan dihomogenkan. Kemudian ditambahkan 5 ml larutan BaCl2 twin, lalu ditera dengan aqueous dan dihomogenkan. Dibuat larutan darah standar 0, 5, 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm belerang. Dilakukan perlakuan yang sama dengan larutan contoh seperti sebelumnya. Larutan contoh dan standar diukur pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 432 nanometer. Prosedur ini didasarkan pada SNI 021760-2005. Selanjutnya yaitu ada metode analisis sulfur atau belerang. Belerang dalam bentuk sulfat diukur dengan spektrofotometer berdasarkan metode turbidimetri pada panjang gelombang 432 nanometer. Sulfat diendapkan oleh barium klorida dalam HCl encer, kemudian membentuk kristal barium sulfat. Barium sulfat yang terbentuk diukur pada spektrofotometer sebagai ion sulfat. Kadar belerang atau ion sulfat dalam satuan persen dapat dihitung dengan rumus absorben contoh dibagi dengan slope dikali faktor pengenceran, kemudian dikali dengan 100 dan dibagi dengan massa contoh dalam satuan miligram, lalu dikali dengan 100 dibagi 100 kurang kadar airnya. Selanjutnya ada kegunaan unsur magnesium dalam tanah. Magnesium ini berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil, karbohidrat, lemak, dan senyawa minyak yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, magnesium juga berperan dalam transportasi fosfat pada tanaman. Selanjutnya, cara analisis unsur magnesium. 0,5 gram contoh uji dimasukkan tabung digestion, 5 ml HNO3PA dimasukkan tabung digestion, 0,5 ml HCl04PA dimasukkan tabung digestion. Lalu esok dipanaskan dalam digestion block pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Ditingkatkan menjadi 150 derajat Celcius. Setelah uap kuning habis, suhu ditingkatkan menjadi 200 derajat Celcius. Kemudian, tabung diangkat dan didinginkan. Ekstrak diencerkan dengan air bebas ion sampai tepat 50 ml. Lalu dihomogenkan. 9 ml larutan La 0,25% diambil 1 ml ekstrak, kemudian diukur absorbansi dengan AAS. Metode analisis magnesium.
Unsur hara makro dan mikro dalam tanah dapat diekstrak dengan cara pengabuan basah menggunakan campuran asam pekat HNO3 dan HClO4. Magnesium diukur dengan spektrofotometer serapan atom dari ekstrak jernih hasil destruksi basah dengan asam mineral. Selanjutnya ialah jaminan mutu pengujian. Di sini ada beberapa hal yang menjadi syarat bahwa sebuah pengujian itu dapat dikatakan baik jika seorang analis itu menggunakan bahan kimia berkualitas dan berkemurnian tinggi. Kemudian menggunakan peralatan gelas yang bebas kontaminan, menggunakan alat instrumen yang terkalibrasi, kemudian alat ukur yang terkalibrasi. Selanjutnya larutan standar yang tetap konsentrasinya dan dikerjakan oleh seorang analis yang berkompeten. Untuk pengendalian mutu pengujian, kita dapat melihat linearitas kurva kalibrasi yang terdapat pada koefisien korelasi harus melebihi 0,99. Kemudian analisis Blanco sebagai kontrol kontaminasi. Kemudian menggunakan faktor koreksi dengan menghitung kadar air, serta lakukan analisis Duplo untuk kontrol ketelitian analisis. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 3 dengan judul analisis unsur sulfur dan magnesium dalam tanah. Apabila ada kekurangan dan salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.